Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua terus diberikan kesehatan sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 10 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia atau kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Ayat yang hebat, ayat yang luar biasa. Ayat ini adalah jaminan bagi kita. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tidak akan pernah dipermalukan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Nabi Elia pernah bertanding dengan para nabi-nabi Baal untuk membakar persembahan di hadapan Tuhan masing-masing. Para nabi Baal, mereka mulai berseru-seru memanggil Allah mereka dan memalukan. Kenapa? Karena persembahan bakaran mereka tidak terbakar. Tetapi dahsyat, Elia, dia mulai datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan persembahan yang Elia siapkan dilahap oleh api yang dari Allah sendiri. Allah tidak pernah mempermalukan setiap anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12, kita ini anak-anak Tuhan. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya yakin Allah tidak akan pernah mempermalukan kita, anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita dipermalukan oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah pasti membela kita. Karena itu taruh harapan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mungkin ada orang berkata tidak mungkin kamu sembuh. Mungkin ada orang berkata tidak mungkin kamu berhasil. Mungkin ada orang yang selalu meremehkan kita. Kita tidak perlu membalas. Tapi kita harus membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi penulis Roma 10 ayat 11 ini tahu benar. Rasul Paulus tahu benar bahwa Alkitab atau kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, tidak akan dipermalukan. Dan nanti akhir hidup kita pun, kita tidak akan pernah dipermalukan saat kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Bahwa kita semua pasti dibawa kepada kehidupan kekal. Kepada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Ini jaminan yang hebat. Taruh kepercayaan kita, taruh iman kita kepada Allah. Karena Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Justru iblis, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara akan dilucuti, akan dipermalukan oleh Allah sendiri. Kita berbangga. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah membiarkan kita diejek oleh orang lain, atau dipermalukan, atau direndahkan. Rasul Paulus sendiri seringkali diejek, dipermalukan. Tapi Rasul Paulus tahu, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak mungkin dipermalukan. Rasul Paulus banyak membuat mujizat. Rasul Paulus banyak menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa? Karena kuasa Allah. Karena kuasa Kristus yang luar biasa menyertai pelayanan Paulus. Demikian juga kita, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tetaplah setia, tetaplah bertekun, tetaplah percaya kepada Dia yang sanggup mengerjakan lebih daripada yang kita pikirkan.
lebih daripada yang kita katakan, lebih daripada yang kita perbuat. Karena itu taruh kepercayaan, taruh iman yang kuat di dalam Dia, sehingga Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Sebaliknya Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena kuasa Kristus. Saya masuk ke pedalaman Sumatera Utara, khususnya di Tanah Karo. Ada seorang ibu yang tangannya membusuk karena ada kuasa-kuasa kegelapan yang diberikan oleh orang lain. Dan saat itu saya bersama teman-teman kami berdoa. Selesai maghrib kami berdoa karena kami tiba sudah maghrib. Kami berdoa dan besok pagi seorang ibu ini sudah sembuh. Kenapa? Karena kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tetaplah yakin, tetaplah percaya. Dan pasti kita semua hidup dalam kemenangan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Jangan pernah buat kami kendor dan undur dari Tuhan. Tapi bawa kami terus berkemenangan. Karena janji-Mu, Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami, anak-anak-Mu. Engkau yang akan menuntun hidup kami, sehingga hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.